Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang PSAK 106 yang berisi tentang akad musyarakah. Mari simak videonya. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Nah, musyarakah ini diistilahkan dengan al-syirkah. Nah, definisi al-syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah, yang memiliki arti pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih. Nah, sedangkan menurut PSAK 106, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Menurut PSAK 106, mitra aktif merupakan pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Nah, kalau mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Nah, teman-teman, landasan hukum dari akad musyarakah yang pertama adalah Al-Quran Surah An-Nisa Surah keempat ayat ke-12. Yang kedua yaitu Al-Quran Surah Asy-Syad Surah ke-38 ayat 24. Nah, yang ketiga yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis musyarakah yaitu ada dua, berdasarkan eksistensinya. Yang pertama yaitu syirkah al-mil, dan yang kedua yaitu syirkah al-uqud. Lalu, jenis-jenis musyarakah menurut PSAK 106 yaitu yang pertama adalah musyarakah permanen dan yang kedua yaitu musyarakah menurun. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan alur prosedur dari akad musyarakah. Rukun dan ketentuan akad musyarakah yang pertama yaitu pelaku terdiri atas para mitra. Kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja, dan yang ketiga, ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Penentuan nisbah atau keuntungan yang pertama yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, dan yang kedua pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nah, teman-teman, akad musyarakah akan berakhir apabila salah satu orang mitra menghentikan akad. Kemudian salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang terakhir yaitu modal musyarakah hilang atau habis. Nah, berikut ini pencatatan pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Nah, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Jurnal pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya per akad yaitu uang muka akad di debit dan kas di kredit. Nah, berikut ini merupakan jurnal apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, yaitu investasi musyarakah di debit, uang muka akad di kredit. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka jurnalnya yaitu beban musyarakah di debit, uang muka akad di kredit. Nah, berikut ini merupakan jurnal dari apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, yaitu investasi musyarakah di debit, kas di kredit. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Jurnalnya, beban musyarakah di debit, akumulasi penyusutan di debit, selisih penilaian aset musyarakah di kredit, dan aset non-kas di kredit. Berikut merupakan pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Kemudian, jurnal apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan diakhiri akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Selanjutnya yaitu jurnal apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan. Kemudian jurnal apabila investasi yang dilakukan rugi.
Nah, pada bagian ini kita akan mengetahui penjurnalan pencatatan di akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Nah, jurnal yang terdapat dalam pertama ini yaitu jika tidak ada kerugian, kemudian jika ada kerugian. Yang kedua yaitu jurnal tentang apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Yang terdapat jika tidak ada kerugian dan jika ada kerugian. Nah teman-teman, pada kali ini yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kemudian mitra pasif dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas.